سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Abi Abdullah Jalan Ahmad Yani kilometer 8 yang turun muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi semangat atau spirit untuk melaksanakan ajaran agama. Meskipun ajaran agama ini kadang-kadang tidak ilmiah, tidak ilmiah. Ilmiah itu artinya sesuatu yang dapat dibuktikan dengan panca indera, itu ilmiah namanya. Jadi kalau orang mengatakan agama itu tidak ilmiah, ya memang agama itu banyak yang tidak ilmiah. Misalnya siksa kubur, ada nggak yang bisa membuktikan siksa kubur? Tidak ada kan, karena tidak ada yang kembali setelah mati. Kehidupan setelah di dunia ini, setelah mati, ada nggak yang bisa membuktikan? Tidak ada kan. Tetapi meskipun agama itu tidak ilmiah, agama itu logis. Nah, ini yang penting ini. Logis itu artinya masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ada manfaatnya. Contoh misalnya siksa kubur. Nah, siksa kubur itu logis sekali, masuk akal sekali, bermanfaat sekali. Nah, karena ketika Nabi melewati sebuah kuburan, Nabi kemudian mengambil pelepah korma yang masih hijau, lalu ditaruh di atas kuburan tersebut. Ditanya oleh para sahabat, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, itu orang sedang disiksa di dalam kubur. Meskipun tidak ilmiah kan, nah, karena tidak kelihatan. Ada juga kadang-kadang sih ribut kan, kuburnya bercahaya ya. Ada juga. Ya macam-macam lah kan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Tapi kan ketika kasus Nabi itu, ya Nabi, ya ini orang karena tidak apik dalam istinja, bakamih di buah pohon jambu, pohon nior, pohon parin gitu. Nah, ulun khawatir sebenarnya termasuk mungkin yang membuang hajat di sungai. Jangan-jangan masuk dalam kategori ini. Aimbah tuh, bubuhan bakapuran, bubuhan mana itu, kalayan, palapan nih banyak aja juga. Mahirai sungai, bakamih di sungai, mbah, mon rumahnya jadi sungai, apalagi menarap hilang sungai. Menarap ini sebelah kanan tuh sungai asalnya, begitu kita masuk hilang sungai. Nah mudahan aja kamu adalah. Nah, jadi tapi kan ini orang yang tidak apik dalam istinja, buang hajat. Nah, jadi artinya dampak dari keyakinan terhadap hadis Nabi yang terkait dengan siksa kubur itu dampaknya apa? Dan dampaknya sangat masuk akal.
yaitu agar kita selama di dunia ini harus apik dan hati-hati dalam soal buang hajat dan istinja. Mungkin pian-pian juga pernah merasakan perjalanan dari Mekah ke Madinah menggunakan bus atau menggunakan travel atau bus, bukan kereta api ya. Itu di tengah perjalanan kita kadang-kadang singgah, ya mudik kayak di Binuang lah, ada singgahan kan, makan, minum, kopi dan sebagainya. Tapi WC-nya terbatas, berabut, dan ada sebagian yang buka ke belakang sana. Nah, memang kan padang pasir. Nah, ya mestinya kan kita buang hajat itu najisnya itu diamankan. Masa kucing aja diamankannya kan. Terus kalau di sungai aman nggak? Aman aja, londo banyak. Mana kanak-kanak mana tahu lagi londo, tahu kanak-kanaknya di londo. Ya, jadi substansi dari keyakinan itu baik kan? Nah, itu namanya logis. Jadi agama itu logis, masuk akal, bermanfaat, meskipun tidak ilmiah. Banyak Bapak Ibu sekalian kasus seperti itu. Nah, termasuk yang ingin ulun jelaskan ini di ayat 99 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala la raiba fihi fa abaz zalimuna illa kufura. Nah, ini soal ilmiah dan masuk akal. Ya, kalau ilmiah itu sebenarnya sebab akibat sebenarnya, hukum sebab akibat. Ada X, ada Y, I. Tidak ada X, tidak ada Y. Kalau X ada, maka kemungkinan Y ada. Ketika kita bisa mengendalikan X tidak ada, maka Y tidak ada. Nah, itu ilmiah namanya. Tapi biar pasti bingung loh X, Y ini. Ya. Ulun hanya lebih paham ya. Tapi bagi adik-adik yang belajar matematika itu paham. Misalnya ada mendung, ada hujan. Mendung itu X, hujan itu Y-nya. Nah, ya meskipun dalam lagu kan tidak semua hujan karena mendung apa? Tidak berarti hujan apa? Ada lagunya itu kan. Tapi umumnya kalau hari muruk, hujan bukan kandangan maram, bilangnya maram. Nah, itu badang hujan ya. Ketika tidak ada mendung, kemungkinan besar tidak hujan. Ketika mendung bisa dikendalikan, kemungkinan hujan juga bisa dikendalikan. Nah, itu kan sekarang bisa diintervensi kan, awan yang sudah banyak dan kada tapi turun hujan bisa diintervensi melalui pesawat rekayasa hujan. Pesawat rekayasa hujan itu awannya sudah ada, mendungnya sudah ada. Awan hari menggantang tarang, siang biar 10 buah pesawat naik ke atas, anak bola hujan ada kawan. Nah, itu namanya ilmiah. Jadi ilmiah itu terkait sebab akibat. Tapi sebab akibat ini memiliki peluang untuk berbagai hal. Sama dalam dunia kedokteran, dokter itu berpikirnya ilmiah, menggunakan ilmu sebab akibat. Nah, dari ngapecil ya Jesse Acil ini sudah 3 hari ini lah liur pahit. Oh,
Nah, apa diminum? Penawar sampai. Oh, penawar sampai pahit, lihat. Sedang dia dokter kan makan minum penawar sampai dulu. Semakin pahit liur pian. Dokter kan sudah paham pahit liur nih. Itu artinya apa? Ada bakteri-bakteri baik yang terdapat di kerongkongan dan saluran pencernaan yang mati. Ini banyu teh ini kan kalau diminum kan karena bergula manis kan. Kenapa ada manis? Walaupun agak pahit-pahit ya, tapi bagus nih. Kenapa manis ya? Ya karena kita diberi oleh Allah bakteri baik yang menyebar di lidah kita, di mulut kita, di kerongkongan kita. Satu ketika bakteri-bakteri itu mati. Lalu orang secara berpahit, wah, disuruh ngesari muka aja pahit. Sari muka itu kan kurang lebih lawan belungan ayam kan, gula habang tuh amparan tatak sejangan sakarat aja. Sakarat mati biar. Nah, ya. Dokter sudah berpikir, nah ini pasti kalau liur pahit ini bakteri baiknya mati. Apa gerang piannya makan apa beberapa hari ini? Itu jadi aku nih akan menyuruh makan amoxilin. Jadi dokter ambil dulu minum amoxilin. Karena amoxilin ini antibiotik, anti kan, bio itu hidup, anti hidup. Semati itu kan kalau makan antibiotik itu ada sesuai dosisnya. Paling kadang yang mati tadi adalah bakteri-bakteri tadi yang membantu lidah kita untuk merasakan sesuatu. Nah, lalu dokter menyarankan minum antibiotik. Nah, itu namanya dokter ilmiah. Tapi kena ada orang garing datang lawan tuan guru ulunina beberapa hari ini kata Bayi Manawak ulah kan bang banyu. Oh, ya kan? Ini kata ilmiah sebenarnya. Tapi logis. Apa logisnya? Guru menggunakan logika dalam ilmu jiwa. Presiden kan bacakan sidin, ditiup sidin kan. Sinang datang ini yakin juga bahwa tuan guru ini zikirnya, doanya talakas kabul pada kita nang orang awam nih Sidin. Kita nih berdua aja bang Sidin aja coba kita ini terjauh lawan Tuhan. Nah ini kan logika orang kampung kan, orang sejauh lawan Tuhan. Siapa nang parak lawan Tuhan? Nang parak tuan guru. Nah, itu tuan guru doakan. Yakin ampih juga karena menggunakan logika dalam ilmu jiwa. Nah, coba kalau kita lihat ayat 99 ini. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat annallaha, bahwa Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit-langit dan bumi, qadirun ala ayyukhluqa mislahum, dapat menciptakan sesuatu yang sama dengan mereka. Maksudnya ini ayat terkait dengan kehidupan setelah mati. Jadi artinya kalau Allah itu bisa mampu membuat alam semesta yang begitu luas ini, apalagi membuat manusia hidup, itu gampang sekali. Di dalam ayat lain juga ada ayat begini yang terjemahnya, kalau Allah dalam menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan kalian karena kalian sudah pernah ada. Kita baulah plus, baulah apa misalnya? Ya anggaplah baulah. Nah, ini kan alat-alat ini kan plastik ya. Ada istilah kan daur ulang. Nah,
Jadi manusia itu dihidupkan oleh Allah setelah mati nanti, dihidupkan setelah mati, hari kiamat nanti. Itu sebenarnya kalau kita menggunakan istilah yang agak kasar itu ya daur ulang. Karena kita sudah pernah ada, menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada atau daur ulang, recycle. Itu lebih mudah daripada menciptakan dari nol. Nah, orang kita itu senang rekondisi kan, rekondisi mobil, kemudian kendaraan, sepeda. Tapi berulah nang mulai nol kalau bisa. Bisanya mau dimangambangi aja, cara minnya lah dihalusi, bisa. Saringan knalpotnya lah diubah-ubah sehingga bunyinya tit ya. Rasanya tit karena kreditan tit. Jadi bunyinya menyesuaikan lawan kreditnya. Asalnya bujur aja bunyinya tuh bagus kan, mobil motor kan. Ini diubahnya knalpotnya tit. Oh ya kita kreditan ini gitu. Itu namanya kan daur ulang. Ya, daur ulang itu lebih mudah. Tapi menciptakan desain awalnya itu tidak mudah. Pabrikan itu ya tidak gampang. Mereka melakukan riset atau penelitian yang cukup lama. Misalnya, kalau kendaraan itu besarnya lingkaran tilang, nah, itu berapa? Itu ada penelitiannya. Tidak sembarangan bikin tilang. Makanya orang kita ini aneh. Ada kendaraan ya, ukuran roda dan bannya itu sudah standar. Akhirnya diganali. Lalu ada standar kan? Kalau ada standar itu nanti kan dia rotasinya agak berat. Kalau dia pakai rantai, itu akan makan rantai juga akan makan gear. Nah, akhirnya rantai gear itu lebih sering diganti karena roda dan bannya kita ganali. Itu orang kita tuh, karena orang kita ini kada paham tentang teknologi, tahu ubah aja. Mobil juga banyak diganali pelangnya, kemudian bannya dilebari, sehingga bannya itu keluar pada saliburnya, spekbornya. Nah, itu apa akibatnya? Akibatnya kan gardan yang memutar itu berat, kemudian itu juga mesin juga berat. Kalau mesin berat, dia harus mengkonsumsi bahan bakar yang lebih besar. Nah, pacar sepeda motor Honda ini maka haram minyaknya. Nah, lihat itu bannya diganalinya. Nah, tapi ada juga sebaliknya, dihalusinya ban sepeda motor diulangnya ban sepeda motor ada juga. Nah, juga ini. Tapi yang menghadap kayak ini harus kada boleh lajunya seperti sepeda, karena ukuran ban itu mempengaruhi tentang keselamatan kendaraan dari segi kecepatan. Kalau bannya segini, kecepatannya segini. Kalau hendak lebih cepat jangan pakai ban, pesawat terbang. Tapi kata Allah kan. Tapi Pak, di Cina itu sudah diproduk dan mungkin 2025 sudah dipasarkan secara umum mobil terbang. Jadi kayaknya kalau itu ada, kira-kira jalan raya ini berkurang. Orang terambangan dia ampihan dan juga aja. Jadi kalau kita lihat prototipenya itu kan seperti drone. Jadi bannya 4 tapi diandaki juga kipas 4. Nah, bila dipasangnya kipasnya 4 nih naik mobil nih. Terus. Oh ya Pak, itu 2025 parah kan 2000 itu dulu sudah. Karena masih menunggu sertifikasi layak terbangnya. Itu ulun melihat di YouTube lah, ada di YouTube.
Coba aja pian di YouTube, klik nanti mobil terbang keluar tuh. Jadi ada nomor ba 4, ada nomor ba 2 dan sebagainya. Tapi ulun meramalkan manusia ini akhirnya tidak akan kemana-mana. Nah, jadi kan demi ini sekarang nih, kita ini kan berjalanan ke mana-mana kan. Nah, sebelum COVID-19 kita perjalanan tuh biasa-biasa aja. Imbah COVID-19 ini ke tempat-tempat wisata kita berjalanan, ke pantai, kemana-mana. Kenapa nah? Karena 2 tahun ketiai, 2 tahun tidak kemana-mana. Lalu imbah kawa kemana-mana, lalu membludak kemana-mana. Pemerintah kemudian mensupport ini karena terkait dengan ekonomi wisata, ekowisata, ekonomi. Tapi akhirnya mungkin jenuh manusianya, perjalanan itu jenuh. Akhirnya mungkin di rumah aja nanti, kata kemana-mana lagi. Karena kalau hendak bertukar sudah bisa pakai online. Kalau hendak kuliah bisa kuliah online. Kalau hendak sekolah, sekolah online. Dulu ada namanya homeschooling. Homeschooling itu sekolah di rumah, gurunya datang ke rumah. Nanti sekarang sudah ada kuliah online. Jadi kita di rumah aja. Orang begawi pun sekarang begawi. Jadi tidak lagi sekarang istilahnya WFO. Nah, WFO itu kan work from office, begawi di kantor. Sekarang sudah dikembangkan WFH, work from home, begawi di rumah. Bahkan sudah dikembangkan juga work from anywhere, begawi dari mana saja. Wah, apa itu? Hendak di atasku ini kan? Di atasku ini. Di mana abahnya ya? Di atasku ini. Dikira tadi pohonku ini kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ayat 99 ini menjelaskan bahwa kalau Allah mampu menciptakan alam raya yang sebesar ini, urusan menciptakan kehidupan setelah mati, itu soal kecil. Nah, ini yang kita sebut bahwa agama itu sesuatu yang rasional, agama itu sesuatu yang masuk akal. Ada satu ayat dalam surah Yasin ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi kalau ada orang mengatakan beragama itu jangan pakai akal, nah ini saya kira orang tidak mengerti tentang apa itu akal. Akal itu logika. Logika itu sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan memiliki manfaat. Seperti tadi, wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami beri umur panjang, nunakkishu fil khalqi, akan kami kurangi ciptaannya. Apalah yaqilun, apakah dia tidak berakal? Artinya kita ini lagi halus kalau bisa berjalan. Nah, ini ada waktunya kalau bisa berjalan lagi. Sidin aja kalau bisa berjalan, kendaraan terus, nah itu lain pulang. Memang lemah kita akhirnya. Jadi jangan berpikir kita nih pokoknya selamanya akan bisa berjalan. Ada nanti wayahnya kalau bisa berjalan. Asalnya mata ada hawas, lagi hanya lahir mata kita karuh mata. Karuh itu artinya ada hawas. Ya, kemudian 6 bulan bauko itu maksudnya melatih mata. Jadi anak pian itu diukui kalau sudah waktunya bauko cilok ya. Jadi kan melatih mata. Melihat aja kan cilok. Ketawanya anak berarti itu matanya sudah baik. Nanti kalau umur kita panjang, karuh pulang mata kita nih. Ada nangka tarak lah, macam-macam. Ada nangka banyakan gula,
Nah, jadi bagus saja ngolah itu jangan terlalu manis karena gula di atas 50 itu harus kita kurangi minum gula ya. Kalau bisa ya sehari itu sesendok-sendok aja, karena yang kita makan selain gula juga banyak gulanya juga. Sidini barik banar gula aja, coba bang bilang amparan tatak tuh ada belungan ayam segala macam kan, nah, banyak gulanya. Jadi akan berkurang. Apalah yakilun, kata Allah, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak melihat itu sesuatu yang logis? Karena manusia itu dari alam dan alam itu terbatas, maka dia berbatas. Nah, semua bagian dari fisik kita ini berbatas. Jadi saya kira nyanyian Rhoma Irama yang mengatakan pasang gigi palsu kembali muda lagi, ada itu dari Pateja. Tatap Tuhan. Nah, asalnya kita kada begigi, tumbuh dulu 2 di atas, tumbuh 2 di bawah. Awas, ada kayaknya masanya habis gigi kita. Untung aja, oh ini kan gigi palsu kawan. Cuma hati-hati jangan makan lamang. Gigi palsu, makan lamang bisa tinggal giginya kan. Makan dodol, makan lamang, itu hati-hati. Makanya biar menyupir mulai hulu sungai ke Banjar gigi 2 aja, ada panas lah mesin, ada istri. Maksudnya gigi dimuntung 2 bilah aja. Kada nang porsenelingnya kada. Porsenelingnya gigi 5 juga, ya kan? Mobil itu kan 5 giginya. Ada yang sampai 7 kan? Mobil-mobil sekarang. Tapi si KI ini menyupir gigi 2 aja, mulai Barabai ke Banjar sampai. Ada panas mesin di situ. Ya, gigi 2 tuh, kisah gigi 2 tuh. Nah, apa itu akal Bapak Ibu sekalian? Akal itu artinya mengikat. Nah, ini sering ulun jelaskan. Ulun ini kada bohong, karena banyak benar menemukan paham atau cara beragama yang mengatakan tidak boleh beragama pakai akal. Oh, tidak bisa. Akal itu mungkin satu-satunya alat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk agar kita bisa beragama dengan baik. Sehingga akal itu dalam fikih namanya salah satu unsur mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf itu artinya cakap hukum, orang yang dibebani. Mukallaf itu kan dari kata kallafa yukallifu taklifan, mukallifun mukallafun. Mukallaf itu artinya yang dibebani agama. Apa syarat dibebani agama itu? Yang pertama adalah al-muslim, orang itu beragama Islam. Yang kedua al-balighu, dewasa. Ini terkait dengan fisik kan. Yang ketiga al-aqilu, berakal, terkait dengan psikis. Lalu ditandai dengan kalau perempuan haid itu dewasa secara fisik. Tapi dewasa secara psikis itulah dia akal. Apa itu akal? Akal itu artinya mengikat. Maka orang Arab salah satu dari pakaian tradisionalnya adalah igal. Igal itu iqal. Karena orang Arab menyebut qaf itu dengan ghain. Qamis, gamis. Kokodoh, guguduh. Nah, seandainya ada kokodoh bahasa Arab adalah, maka mereka akan menyebut guguduh. Tapi kalau dibawa ke Belanda, kalau menjadi kokodoh. Nah, karena orang Belanda menyambat orang Belanda menyambat G jadi H. Dibawa ke Inggris menjadi jujuduh. Jadi itu sama aja pisang dia itu. Jujuduh, kokodoh, kokodoh. Nah, jadi ikat kepala itu yang warnanya hitam, itu namanya iqal, igal. Nah,
Supaya apa? Supaya surban yang mereka pasang di kepala itu kada terabang. Nah, yang lain kan diikat, ngarannya imamah itu diikat. Nah kita jarang lah, tapi ada jarang ada nang besurban nang berikat ya. Biasanya Pak Karyono tuh kata Jojo Siden berikat. Bagus juga itu apa, imam surban ya. Jadi surban tuh ada, karena surban ini kalau hanya diandak di gulu aja, kalau pindah ditarik kurang ujung-ujungnya cikak mati bisa. Kayak bibidian memasang jilbab tuh kan ada nang berikat di gulu. Nah jelo nih punya apa namanya copet pintar nenek, tariknya tuh ujung jilbab tadi ada kau bahina kamu kan. Nah makanya supaya jangan gugur, surban tadi diikat. Nah bukan surbannya yang diikat, tapi kepalanya diikat yang diadakan surban. Itu namanya iqal. Kenapa akal itu disebut dengan akal seperti itu? Karena kita ini dalam hidup itu menghadapi hal-hal yang berhamburan. Nah, coba jujur kata, kita hidup ini menghadapi sesuatu yang tahambur kan? Coba misalnya pian kawin misalnya, dulu pian surangan hidup. Surangan ini kan sekehendak surangan. Lebih mudah memanage hidup surangan kan. Kalau begini tahambur kan, karena ada satu orang lagi yaitu istri atau suami yang hidup dalam kebersamaan dengan kita. Berarti kita menghadapi dua data, satu data kita, satu data istri atau data suami. Ini kan tahambur, harus diikat kan. Lalu berisi anak, makin tahambur kan. Dan dasar berhamburan di rumah kalau anak-anaknya kan, karena itu diambilinya kan. Ginjo segala tulis kaning paninian tahambur. Akhirnya paninian ini hendak saruan bingung mencari tulis kaning. Terdapat spidol, barangnya spidol lah. Hari panas ya. Sampai ke pengantin yang dimakan apa? Soto panas juga. Akhirnya lele tulis kaning deh. Ini kisah Nini, isi cucu nang hambur. Ya ada masanya kakan-kakannya nang umur setahun tuh hambur juga ya. Kalau ini kebetulan pas ada cucu nang umur setahun sebulan ini bila hilang, terbalik kapal dong kalau mana dihamburnya. Dia ulun satu hati-hati tulis kaning amanakan dulu. Kayaknya kalau dia amanakan terpakai sepidol biar. Makan soto hari panas, kipas anginnya mati, apalagi kepaluh. Akhirnya kuringan orang melihat, kenapa kaning panjang. Jadi kita ini menghadapi sesuatu yang berhamburan. Apalagi Pak Haji nih panitia masjid, ini kan menghadapi jamaah yang banyak, menghadapi parkir kayak caranya, menyediakan konsumsi untuk setiap Kamis dan Senin, macam-macam, berhambur nih. Maka akal kita diciptakan oleh Allah untuk mampu mengikat sesuatu yang terhambur ini sehingga dia tidak menjadi berhamburan. Nah, lalu Pak Haji, ini urusan kebersihan ini, urusan ibadah sini, urusan menghubungi penceramah ini. Nah kalau Sidin untuk menghubungi bisa salah hubungi Sidin karena Sidin banyak yang dipikirkan, jadi harus ada nih orang-orang nih. Malam ini jadwal pian pada jalan diulun rasanya malam Selasa Pak. Usah kalinya lain wajar. Nah ulun ini kadang-kadang bisa juga kadang beritihi juga, bisa juga pernah Pak datang sakalnya tahu lah ya bertiga nang datang. Nah berarti kan salah banget
Karena rupanya ketuanya ini nang seikong aja si dini bertemu hubungi, si dini urusan kebersihan, si minik si dia tahambul kepala si dia. Sekali datang penceramah itu bertiga ya. Itu waktu itu kasusnya Ramadan antarawih. Karena bertiga tetawaan lagi kan. Sama pada penceramah ini kan paham aja kan apa aja kita nang panitia ini kan minta maaf. Jadi kita kan dosa minta maaf ya. Nang jadi masalah tuh kalau penceramah dan imamnya kan tidak. Nah, tapi kalau banyak ini kan nyaman kan, kan suruh siapa yang jadi imam. Nah, ulun kamat saja. Tarikan sedikit kan, ulun kamat aja. Jadi saya kawan ceramah, saya jadi imam, ulun kamat. Berdiri ulun pada dulu, barak mikrofon ada kali buatnya mambil kan. Nah, langsung kamat ulun isya Allah. Nah, jalan dasarnya nomor 2 nih siapa yang imam, siapa yang imam. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi akal kita itu sesuatu yang sangat penting dalam memahami agama. Termasuk tadi soal ayat ke-99 ini, Allah ingin membuat logika bahwa kalau soal menghidupkan manusia yang sudah meninggal di hari kiamat, itu sesuatu yang sangat-sangat mudah. Allah kok menciptakan alam semesta yang begitu dahsyat, begitu besar ini juga mampu, apalagi yang kecil-kecil tadi. Nah, jadi dari sinilah akal itu kita gunakan. Sebenarnya ilmiah juga itu penting untuk memahami agama, karena ilmiah itu kan tadi sebab akibat. Kasus siwak misalnya, siwak itu harus kita pahami secara ilmiah. Ilmiah ini kan sebab akibat. Siwak ini kan membersihkan mulut dan gigi. Yang bahari kadada alatnya sikat giginya, udulnya kadada juga. Jangan pun bahari, ulun lagi halus saja membersihi gigi ini, tahulah lawan habu dadak. Mungkin pian-pian juga ada menggawi. Habu dadak itu kan hanggan apa tuh? Habu dadak itu hanggan membasuh piring. Nah, diperluakan. Baru kumur, jadi putih gigi nih. Coba kan bau dadak. Nah, apalagi zaman Nabi. Maka Nabi kemudian mencontohkan dengan kayu. Ini ilmiah ini. Harus ilmiah. Karena kebersihan mulut penting pada saat orang sholat. Apalagi bakas makan, bakas minum, ada rasa dan aroma yang tertinggal di dalam mulut kita kalau kada dibersihkan. Maka menurut ulun, ini ulun kada menyalahkan kalau pakai kayu lah. Sangat ilmiah kalau kita bersiwak dengan sikat gigi dan pakai odol sebelum kita wudhu, sebelum mandi, ya itu sangat ilmiah, dan itulah saya kira yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi agama itu pakai ilmiah sebab akibat dan pakai logika, pakai akal sehat, sehingga agama itu kita terima dan kita laksanakan dengan rasa puas, rasa senang, dan rasa ikhlas yang tinggi, karena memahami itu sesuatu yang sangat masuk akal, sangat bermanfaat, dan sangat ilmiah. Nah, saya kira itu yang dapat ulun jelaskan sebagai implementasi dari ayat 99 ini dalam kaitan bagaimana kita menggunakan akal sebagai daya ikat yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena kita sebenarnya dalam hidup ini menghadapi banyak data, banyak peristiwa, banyak keadaan, banyak urusan yang istilahnya itu tahambul, tapi kita dengan akal itu bisa mengikat sehingga mudah untuk dilaksanakan. Demikian hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.